Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah sejarah Datu. Tahukah sahabat, di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura Kota ini ternyata tidak hanya pondok peristirahatan Abah Guru sekumpul saja, ternyata ada juga makam keramat yang Masya Allah, banyak sekali kain kuningnya, bahkan sampai ke jembatan yang ada di pinggir jalan. Menurut cerita, beliau hidup di zaman masa penjajahan. Siapa beliau sebenarnya? Ikuti terus penjelajahan sekaligus ziarah kami. Guru sekumpul zaman dengan orang itu masuk orang termasuk orang disayangi Allah Ta'ala juga lah. Tarang ya sini banyak sini munjun kan lagi sini apa guru itu munjun. Jadi bermotor jadi sini kada mau bermotor berjalan dulu lagi jembatan ulinnya. Ulin asalnya lah jembatannya. Ulin ini dibaiki berjalan jadi penglihat tarang di sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jelajah sejarah Datu. Tahukah sahabat, di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura Kota ini ternyata tidak hanya pondok peristirahatan Abah Guru sekumpul saja, ternyata ada juga makam keramat yang Masya Allah, banyak sekali kain kuningnya, bahkan sampai ke jembatan yang ada di pinggir jalan. Menurut cerita, beliau hidup di zaman masa penjajahan. Siapa beliau sebenarnya? Ikuti terus penjelajahan sekaligus ziarah kami. Inilah makam keramat Kyai Arjun bin Abdullah dan Siti Fatimah binti Sayyid Mustafa, berada di Desa Labuan Tabu, RT 1 Kecamatan Martapura Kota, Banjar, Kalimantan Selatan. Bagaimana kisah Kyai Arjun dan Siti Fatimah? Bagaimana pula kesaktian dan karomah beliau? Berikut selengkapnya. Sebelumnya, dukung terus penjelajahan sekaligus ziarah kami, dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar kami terus bersemangat mencari dan mengangkat kisah para datu-datu, pejuang, habaib, ulama di tanah Kalimantan. Sahabat jelajah sejarah Datu, tidak jauh di samping makam keramat Kyai Arjun bin Abdullah dan Siti Fatimah binti Sayyid Mustafa, terdapat komplek pemakaman umum, dan di samping makam beliau ada terdapat sungai, entah aliran sungai ini tembus kemana, wallahu alam.
Setelah kami berziarah, kami berusaha mencari tahu tentang kisah sejarah beliau, siapa beliau ini sesungguhnya, dan alhamdulillah kami bertemu dengan beberapa narasumber. Bagi sahabat atau masyarakat di luar sana, yang tahu kisah sejarah beliau ataupun pernah mendengar kisah tentang makam keramat Kyai Arjun dan Siti Fatimah, boleh komen di kolom komentar. Mudah-mudahan kisah sejarah beliau dapat memberikan manfaat serta pelajarannya. Amin ya robbal alamin. Tidak jauh dari makam keramat Kyai Arjun dan Siti Fatimah ini, tepatnya di seberang makam keramat, kami menemui narasumber pertama, Kyai Mansyah nama beliau. Alhamdulillah beliau tahu sedikit kisah tentang makam keramat ini. Keseharian narasumber Kyai Mansyah adalah pengumpangan parang, keris dan lain-lain. Hampir setiap hari ada saja yang memakai jasa beliau. Bagi sahabat yang ingin mengumpangi parang keris dan lainnya boleh datangi beliau, siapa tahu masyarakat di luar sana, ada yang pingin ziarah sekalian bertemu beliau. Dan inilah keterangan dari Kyai Mansyah warga desa Labuan Tabu. Arjen lah. Jadi di Pakau Belanda tuh ditembak tuh mau mati. Kurangnya udah mau mati ditembak. Oh ini. Jadi di Pakau ini di Pakau tuh kelaparan mati. Orang cuma kan asalnya jasadnya aja kan. Kurang kan. You apa juga tuh adamnya tuh kan jasadnya aja di sini. Jadi gimana kalau orang mandi buang modelnya. Jadi ada bahapal ya. Ada anak anunya tuh. Anak anaknya tuh makam-makamnya itu kan. Oh ini di dengar kisah tuh ya orangnya teman abah guru sekompol zaman orangnya itu masuk orang termasuk orang disayangi Allah Taala juga lah. Tarang ya sini panggil sini munjun karena sini abah guru tuh munjun. Jadi bermotor dari sini kada mau bermotor berjalan dulu lagi jembatan ulin nih. Ulin asalnya lah jembatannya. Ulin nih ini dibaiki berjalan jadi panglihat tarang di sini nah. Nah, jadi nang madan ngaran itu ya apa guru nang Muhammad Arjan nih. Arjan. Macam sini hidup di Jalan Belanda. Iya, di Jalan Belanda kita tidak tahu. Karena kita kan terakhir di sini juga. Oh, kira-kira baru mati itu kita. Hari ada lagi ini lah. Yang ubah sih. Dulu tuh kan pohon anu situ jingah kanalnya dulu laki bini jingahnya nah. Dulu laki bini jingah tuh. Nang ditabang orang nang bini nang nabang ni mati juga. Nang nyuruh nabang ni mati juga bertiga kan pada salah matinya. Nabang itu. Itu penganunya keadaan kita. Jadi itu dua laki bini lah. Nah itu ya awal-awal nggak ada tahu juga, cuma nang tahu kisah itu ya Muhammad Arjan aja. Ini asal-asalnya tak? Ini ada orang nang model isu-isu nih Seripah ya ada juga meninggal di sini Seripah. Nah jadi kita kan ini isu-isu orang dahulu juga tak. Kalau Muhammad Arjan itu nyata pang. Nyata nang sini makam situ lah. Makam situ. Ini. Bari tarang lah itulah kayaklah. Tarang dulu nih sahabat nih hanya aja nang keluar nih hanya aja nang timbul nih nah. Dulu nih sahabat kamarnya dengaran kurang nada tuan hasilnya kita mulakan modelnya. Nang baik-baik ini kan orang-orang nang nada aja juga. Lihat banyak kain kuning itu. Dulu kamu kayak ngibak di jembatan mau hibak dilanggar sebelum mantaknya membuat truk ada. Masya Allah Jadi orang lain yang jauh-jauh menandar kira-kira dikabulkan oleh Allah Taala. Jadi apa guru pernah ziarah sini lah?
Nah, kada tahu bang, cuma sini mungkin lampau gitu. Jadi kan berjalan dulu sini kada mau langsung bubut di motor. Mau dia ada meli orang kayak itu kan melihat. Ada melihat. Ya sini sarang di sini ada orang ya, ada orang sayangnya Allah Taala itu. Cuma baik itu siapa? Ya, namun bayi ini bukan yang benar dan nadar tuh. Oh, yang benar jenis itu. Artinya baginya kalau kabur kalau diulahkannya. Jadi anu Kang, cucu jurit sidin siapa tuh? Nah, ini kan yang nangaran Muhammad Adjan ini orang pendatang juga. Oh, pendatang. Orang pada daerah hulu sungai juga kira. Daerah itu orang dulu. Ada asli orang sini. Oh, nggih. Jadi zaman bahar itu kan artinya kan mau di penjajahan lah. Nggih, zaman Belanda. Jadi ini anak membela mama nyelamat kampung sini kalau jadinya Muhammad Adjan ini akun korban toh. Oh, nggih. Kemudian desahnya atau Nggih. gitu. Ini kita kemarin kita Labuan Tabu. Desa Labuan Tabu. Oh, saya di sini lah. Oh iya, dulu bisa di Matapura juga lawas. Iya. Asalnya dilahirkan di juga, Semarang itu dulu balik kampung Gatak aja nih Semarangnya. Jadi operasi jadi di Semarang dilahirkan aja. Jadi lawas di Matapura, pas pemakaran tadi di Murong tuh ya langsung pindah kemari pulang boleh. Nggih. Karena aku takut tuh. Nggih. Jadi lampau babur di sini lah pondok. Ada di belakang tuh ya. Ada di jari orangnya lah di apa di anu orangnya lah. Rancak aja jenggon hari-hari kasih jalan. Ini ngaran lampau itu direhab pang. Oh, direhab. Rusak jamu lalu direhab basah. Oh, ini. Kasih cek lampau jauh lah kayak sini. Ada Jauh bang kendaraan cuma ini licak mah kalau hujan-hujan nih nah berjalan mau kawali bang kendaraan tinggal di sebelah sana. Jadi parah aja berjalan lagi ya kalau aja mandak kendaraan sudah. Bagus bang lampunya bagus lampunya direhab kurang kan ulin nih. Sahabat jelajah sejarah Datu, setelah dari rumah narasumber Kai Mansyah, kami berusaha menggali informasi lagi tentang kisah Kai Arjun dan Siti Fatimah. Dari keterangan narasumber pertama, kisah Kai Arjun dan Siti Fatimah, menurut kami masih belum cukup informasi dari beliau. Dari narasumber yang kedua inilah ada sedikit titik terang siapa beliau sesungguhnya, Kai Arjun dan Siti Fatimah ini, dan subhanallah, inilah kisah sejarah makam keramat Kai Arjun bin Abdullah dan Siti Fatimah binti Sayyid Mustafa. Yang ulun dengar langsung, Syekh Muhammad Arjan itu ulama di zaman Belanda, waktu zaman Belanda, dan bini Sidin itu Saripah Fatimah binti Habib Mustafa Ali Terus. Jadi waktu itu zaman Belanda itu Sidin ini seorang ulama yang tawadu waro, dan Sidin bisi tempat halwat. Kalaunya Sidin kada keluar dari tempat halwat, seluruh kampung di Labuan Tabu yang ada di Jingahabang itu dibakar oleh pihak Belanda. Nah, jadi waktu itu mau Sidin keluar karena Sidin dijebak. Sidin ini dijebak sebenarnya tanpa sepengetahuan Sidin. Ternyata bini Sidin itu sudah ditangkap oleh pihak Belanda. Jadi pihak Belanda ini waktu di meja perdebatan, Syekh Muhammad Arjan ini didebat terus gitu nah. Sampai akhirnya bulik dari rumah, ternyata bini Sidin sudah ditangkap oleh pihak Belanda. Nah, mau kada mau Sidin ya istilahnya tuh menyerah lah. Nah, jadi Sidin waktu itu tuh diikat di pohon jingah, di pohon jingah Habang itu diikat. Jadi di lawan Sidin itu ternyata
banyak bisi Kodam gitu. Nah, ada Panglima Indrawani, Indrajaya, itu buaya kuning, buaya putih, itu Panglima Sidin. Itu kalanya orang dibukakan mata batin di daerah makam Sidin itu pintu gerbang kerajaan buaya bang di situ. Nah, aliran sungai itu pang anunya kerajaan buayanya. Jadi itu yang ulun yang dapat kisah langsung dari Habib Selamat bin Habib Usman Bahasim yang pernah Buhan Pian Jerahi, yang umur Sidin kurang lebih 100 tahun wafat. Nah, di situ. Sahabat jelajah sejarah Datu, nantikan penelusuran kami selanjutnya. Tentunya sayang untuk dilewatkan begitu saja. Dukung terus penjelajahan kami, dengan cara like, comment, share, dan subscribe, agar kami tetap semangat menjelajahi dan menguak kisah sejarah para datu-datu yang ada di tanah Kalimantan. Jelajah sejarah Datu, 1001 kisah datu-datu, habaib, ulama di Kalimantan. Mengambil berkah dari cerita yang ada, mengupas dari sisi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.